Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak mengadakan webinar. Malam ini terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat. Kita semua bisa terus berjumpa kembali. Juga kita bisa berdiskusi apa yang menjadi update dari DGU sampai dengan saat ini. Nah, saya akan membagikan pengalaman saya pada saat konferensi di Bali, tapi sebelumnya saya akan sedikit kasih apa namanya slide untuk review aja karena saat ini sudah diberikan di grup, jadi Bapak Ibu semua sudah bisa melihat. Tetapi dengan adanya webinar ini, saya ingin sekali lagi memberikan preview atau slide ini supaya nanti Bapak dan Ibu boleh bertanya apa yang kurang jelas. Nanti akan coba kami bantu jawab. Jadi saya akan share screen dulu. Baik, dari sini sudah kelihatan. Nah, saya akan pertama adalah masalah DGU ekosistem ini dari awal kita mulai dari DGU mulai tahun 2019 Desember 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Jadi dari sini kita akan kilas balik apa yang menjadi perkembangan DGU sampai dengan saat ini. Nah, di sini kita semua sudah paham apa dari pokok bisnisnya DGU, tapi saya akan sedikit membacakan karena ada orang yang mungkin belum paham. Kalau yang sudah paham, mungkin cukup didengarkan saja. Bagi yang belum paham, saya akan sedikit review lagi. Jadi DGU ini adalah ekosistem untuk pengembangan dan pembiayaan produk dan proyek di bidang kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan teknologi modern lainnya. Lalu di sini ada DGU ekosistem, lalu Loopwise Venture, lalu dasar teknologi, dan juga komunitas atau masyarakat. Nah, di sini untuk apa namanya dari tujuan penelitian dan pengembangan di sini ada dari blockchain lab, dasar AI lab, jadi masuk ke dalam lingkup dasar teknologi. Kemudian di sini blockchain lab itu meliputi banyak bidang di sini, yaitu ada aset dunia nyata atau bisa disebut dengan real world asset dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya aset dunia nyata. Di sini ada propertinya apa tuh, lalu ada dari binary X juga. Nah, di sini ada DeFi. DeFi ini masuknya ke ada RWA bank, real world asset berupa bank, ada deposito, ada Bookwise wallet, ada kredit. Lalu di sini ada manajemen rantai pasok atau apa disebut ya, manajemen komunitas. Lalu ada manajemen identitas, ada cross-chain. Cross-chain ini ada EWA. EWA ini bekerja sama dengan Crosscore. Kita ke sini lagi di AI Lab atau kecerdasan buatan lab kecerdasan buatannya. Di sini ada kepribadian digital, ada analitik prediktif. Nah, analitik prediktif ini produknya yang sudah berjalan adalah DigiWell, yang kita kenal dengan deposito, semacam deposito berbentuk dalam bentuk kripto. Lalu untuk digital vision sendiri itu ada biometrik dan juga visi komputer. DigiVoice itu ada pengelolaan bahasa dan juga teknologi ucapan, di mana DigiVoice ini sudah mendapat hak paten. Kita masuk lagi sini yang lebih banyak, lebih rumit. Nah, di sini ada Workwise Venture.
Di sini ada blockchain. Dari blockchain ini ada wise pad, ada EWA, ada binary egg, masuk ke real world asset RWA atau aset dunia nyata. Ini sudah sekarang asetnya sudah 10 miliar. Jadi di blockchain sendiri di sini 1,23 triliun. Lalu dari West Wallet ini kan di sini ke aset dunia nyata, ke antarmuka kendali saraf, ke robotik, biometrik, analitik prediktif, kepribadian digital. Nah, dari West Wallet Venture juga ada AI. AI ini ada Spiritme dan juga GameFi. Ini tadi sudah ada kan di sini dari blockchain tadi ada EWA, Wise Pad, ada Wise Wallet, pengembangan dari RWA Bank, ada deposito dan kredit, ada RWA Marketplace. Kemudian di sini komunitasnya sudah terdiri dari 184 negara, di mana sebelumnya baru 182 negara. Lalu investornya sudah mencapai 18.000. Mitra ini orang yang mendaftar tetapi tidak semua berinvestasi, itu ada 160.000 mitra. Lalu dari sini ada teknologi pendidikan atau pendidikan teknologi, mengikuti literasi keuangan, investasi ventura, teknologi DeFi, blockchain dan cross-chain, lalu kepemimpinan. Sini negara-negara top menurut investor dan investasi. Nomor 1 itu Vietnam, nomor 2 itu Rusia, yang ketiga Indonesia, lalu India, ini Cote d'Ivoire, di translate ke Indonesianya kandang d'Ivoire ini juga nggak boleh ditranslate ini. Ini tetap Cote d'Ivoire, lalu Kamerun, Eropa, dan Amerika Latin. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ini semakin banyak ekosistemnya. Ini karena di sini di ekosistem, dan di sini ada komunitas, ada dasar teknologi tadi, ada Workplace Venture. Ada ini perusahaan manajemen meliputi dari perkembangan, keuangan, pemasaran, pengacara, dukungan teknis. Lalu di sini tadi sudah saya sebutkan, tapi ini kecil juga, kecil sekali. Nah, ini dari Workplace Venture-nya ada AI, blockchain, RWA. Nah, di sini AI-nya ada Spiritme, blockchain-nya ada Workplace Pad, Binary Egg, ada EWA, RWA-nya ada Marketplace dan juga bank. Lalu di sini komunitas atau masyarakat. Ini literasi keuangan. Masuk di sini pendidikan teknologi tadi sudah dibahas, ini sudah ada. Nah, ini yang tadi, ini sebetulnya ini hanya secara digabungkan semuanya dari video ekosistemnya. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat sendiri karena sudah saya jelaskan tadi semuanya ada di sini. Nanti bisa dicek lagi. Lalu sekarang kita ke nah, peta jalan Digio atau roadmap. Peluncuran ekosistem ini sudah kita lewati, tahap yang sudah dilewati, penciptaan infrastruktur, membangun tim, kenaikan nilai saham dan dividen, peluncuran produk, ini sudah kita lewati. Lalu sekarang ini pada masanya yaitu dana modal ventura ini di kuartal kedua 2023 ini sudah berjalan juga. Targetnya penciptaan dana ventura yang bernilai sebesar 50 juta, penyelesaian 30 lebih transaksi pada tahun 2023 sampai 2025. Ini on proses atau sedang berjalan. Peningkatan modal sebesar 4 kali lipat dan hadirnya 1 unicorn dalam portofolio. Lalu di peta jalan yang ketiga itu Taman IT itu ditargetkan kuartal 3 tahun 2025. Targetnya adalah awal terciptanya IT cluster yang bekerja sama dengan negara-negara CIS, Vietnam, India, dan negara-negara Afrika di dunia nyata dan secara virtual.
Lalu peta jalan yang keempat yaitu BGU Digital World. Itu ditargetkan kuartal keempat tahun 2027 sampai dengan 2030. Targetnya adalah 5-10% dari pasar TI atau teknologi informatika. Sebuah perusahaan dengan kapitalisasi sekitar 1 triliun. Jadi target di tahun 2027 sampai dengan 2030, Biji menargetkan kapitalisasi perusahaannya mencapai 1 triliun. Kemudian masalah legalisasi aktivitas. 2 perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi Uni Eropa, BG Holding dan BG Finance. Kode sekuritas pendaftaran ISIN diperoleh yaitu ISIN CY 0149382117 di Republik Siprus atau Bursa Efek Siprus. Prosedur KYC diluncurkan sejumlah negara. Proses evaluasi perusahaan oleh auditor eksternal sudah dimulai. Lalu dividen, ini kenapa ada ini ya? Sebentar. Dividen sudah sejak tahun pertama beroperasi perusahaan setiap 6 bulan total dividen selama ini sudah mencapai 339.000 dolar. Di sini ada yang tadi disebut real world asset bank atau aset dunia nyata bank yang ada wise wallet, deposito dan kredit, lalu ada real world asset untuk proper marketplace. Real world asset atau aset dunia nyata marketplace ini di kuartal 4 2023 tim yang dikumpulkan. Lalu kuartal 1 2024 properti pertama sudah terjual. Itu yang di Bali dulu ada Karalov. Lalu kuartal 2 skema hukum sudah dibuat. Kuartal 3 2024, sekarang kita masih ada di kuartal 2. Kuartal 3 ini peluang untuk membeli properti yang sedang dalam tahap pembangunan. Nah, kuartal 3 2024 menambahkan objek token lainnya. Lalu kuartal 4 2024 produk untuk RWA Bank telah dibuat. Nah, untuk real world asset bank atau aset dunia nyata bank, ini kuartal 3 2024, produk baru berupa deposito jangka panjang sudah ditambahkan. Ini di akun pribadi sudah ditambahkan. Lalu kuartal 3 2024, smart contract dan desentralisasi. Kuartal 4 2024 itu audit smart contract. Kuartal 4 2024, uji coba peluncuran produk dalam bentuk kredit atau hipotek yang dijamin dengan cryptocurrency dan RWA. Lalu kuartal 1 2025, peluncuran produk berupa hipotek yang dijamin dengan token RWA. Kuartal 4 2025 memperoleh lisensi perbankan dan kripto. Untuk EWA Pay itu proyek sebentar ya kita ada sebentar. Yang mic speakernya masih on, tolong di mute ya. Nah ini untuk EWA, proyek dan penggunanya diberi kesempatan untuk melakukan trading antara blockchain terbesar di platform cross chain EWA. Unicorn potensial pertama yang tumbuh dari proyek laboratorium blockchain BGU. EWA telah menjalin sebelumnya kemitraan dengan badan pendanaan dan proyek internasional yang kredibel. Di sini ada Big Brand Holding, ada Sunderland, ada Nomad, apa ini, Exis, ada Aurora,
ada chili, ada ini ada beberapa nanti saya kurang jelas ini. Nanti bisa dibaca sendiri di slide. Lalu binary egg. Binary egg ini real estate yang terdesentralisasi, platform untuk tokenisasi. Dapatkan penghasilan pasif dengan berinvestasi di real estate yang ditokenisasi. Ini sudah terverifikasi, bebas risiko, dan liquid. Nah, di sini ditampilkan dalam Forbes, Bitcoin News, Bloomberg News, BTC, Poker Noon, sama di Incrypto. Kemudian Apato ini yang sedang kemarin launching di Bali. Apato Estate platform untuk berinvestasi di real estate yang ditokenisasi mulai dari $50 dengan pendapatan sewa bulanan hingga 16% per tahun. Investornya ada 800, investasinya mencapai $650.000. Keuntungan yang diterima oleh pemilik bersama itu ada 32.000. Di sini ada Karalov yang sudah berjalan, ada Park Penthouse, saat ini ada Vesna. Lalu SpiritMe teks adalah produksi video instan dengan menggunakan avatar digital. Anda berbicara seperti sesuai dengan kenyataan, dengan penampilan, suara, dan emosi Anda. Mesin penggerak untuk ekspresi wajah dan yang dinamis. Teknologi unik di dunia avatar. Di sini yang di gambar ini adalah Alexander Polyanto. Bentar nih, ada yang perkembangan. Lain. Mohon yang mic-nya masih nyala di mute dulu ya. Dari jempol itu. Saya lanjutkan lagi. Ini tadi sudah, lalu sekarang ada di Jewel. Jewel ini sudah diluncurkan sejak tahun pertama keberadaan proyek, menghasilkan pendapatan bulanan mulai dari bulan 10 tahun 2020 dalam bentuk BTC, PPH, dan USDT. Dan maaf ya, saya mute dulu yang masih. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk profitabilitasnya per tahunnya, Bitcoin itu tahun 2022 itu 13,77%, untuk Ethereum-nya 15,72%, USDT-nya 26,14%. Lalu tahun 2023 itu Bitcoin-nya 13,8, Ethereum-nya 14,4, USDT-nya 23,2%. Nah, di sini ada Workwise Wallet. Workwise Wallet ini dompet cryptocurrency berdasarkan Telegram. Bisa membeli cryptocurrency dengan uang fiat, pembayaran cepat dan nyaman untuk layanan luar negeri, penghasilan dan dari transaksi dengan cryptocurrency, penyimpanan aset Anda. Ini ada Workwise Pet. Itu sebuah platform untuk berinvestasi dalam bentuk Web3 atau Web3 putaran tertutup yang memungkinkan para pelaku bisnis dan dana ventura untuk berinvestasi. Bangunlah portofolio usaha Anda mulai dari $50. Nah, di sini juga untuk berinvestasi mulai dari $50. Adapun proyek-proyeknya itu Alphamin, Rosket by Ewa, jadi bukan Ewa, disalahin.
Lalu Plena Finance. Ini Digio Education. Ini udah ada beberapa nih yang berbahasa Indonesia yang bisa kita ikut pelajarinya. Yang bagaimana menjadi investor ventura itu oleh Alexander Nicolet. Lalu di sini ada pengantar cryptocurrency, ada cryptocurrency 2.0 DeFi, dan ada farming di DeFi, alat yang relevan untuk investasi. Lalu ada cross-chain fundamental, ada kebebasan finansial melalui investasi cerdas, dan juga kepemimpinan program untuk pengembangan diri dan tim. Kita masuk ke RWA Bank, itu produknya adalah deposito, deposito yang memungkinkan bank membayar bunga. Lalu kredit, pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dengan syarat dan bunga tertentu. Lalu ada asuransi, di sini ada layanan pembayaran. Ini operasi transfer dana, kartu pembayaran, dan lain-lain. Ada produk investasi, dana, saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya tersedia melalui bank. Lalu ada layanan manajemen pemodalan, yaitu perencanaan keuangan, manajemen portofolio, dan lain-lain. Ini adalah target daripada ekosistem RWA Bank yang dikelola oleh BDI. Nah, di sini penjabaran dari RWA Marketplace, platform tokenisasi, marketplace, peluang investasi, manajemen aset, layanan konsultasi, sumber daya pendidikan. Ini statistik Digio dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Yang terdaftar 161.592 yang mendaftar. Lalu saham terjualnya ini ada 4.321.542.580. Nah, di sini investornya ada 18.592. Lalu dividen yang telah dibayarkan ada 339.000 dolar. Nah, saham yang dijual kuantitas itu ada totalnya tuh 12.500.605. Lalu pembayaran di bawah program referral itu 4.383.842. Dan total hutang angsuran yang belum dibayar kepada perusahaan itu adalah 3.572.50 dolar. Jadi dari totalnya 12 juta ini dikeluarkan buat biaya ini 4 juta lebih, lalu yang terhutang itu 3,5 juta, artinya perusahaan Digio baru berapa di sini kita hitung 7,8 dikurangi 12 kurangi 7,8 baru sekitar 4 jutaan. 4 jutaan dolar. Nah, di sini grafik peningkatan jumlah produk secara sukses secara komersial. 2019, 2020, 2021 itu ada di 2021 juga, 2022 ada EWA, Workplace Venture, lalu 2023, 2024, dan 2025. Nah, ini nanti, ini adalah grafiknya, artinya naiknya drastis gitu ya. Jadi dari 2019 langsung naiknya drastis tinggi sekali. Sekarang antara periode bulan 12 tahun 2023 sampai dengan bulan 5 tahun 2024 jumlah proyek komersial ekosistem Digio meningkat sebesar 220% dan akan terus berkembang.
Nah, ini sampai di sini presentasi saya. Kelihatannya ada yang ketinggalan ini. Masih ada apa namanya? Nanti slide-nya akan saya tambahin karena ini nggak masuk ke dalam slide ini. Tapi nanti yang saya akan sharekan nanti akan saya tambahin ada apa namanya tampilan untuk snapshot, tampilan snapshot. Saya akhiri sampai di sini untuk share-nya. Baik, demikian penjelasan untuk slide yang saya tampilkan barusan. Mungkin dari saya mau lihat chatnya dulu. Ada chat siapa? Iya. Oke. Ah, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau kasih masukan, silakan. Malam, Pak Muklis. Silakan mau bertanya, silakan. Boleh ini unmute, silakan. Silakan, Pak Muklis. Perkembangan EWA bagaimana Pak Boris sudah muncul di Bali. Eh, masalah perkembangan EWA itu sekarang secara sistem pengerjaannya sudah selesai, tinggal persiapan untuk launching. Jadi sebelumnya kan ada apa namanya pengujian lewat hacker dan sebagainya. Sekarang sudah sistemnya sudah lulus. Boris tidak ikut ke Bali memang karena ke Bali kemarin lebih difokuskan untuk launching untuk Apato properti. Jadi memang Boris sedang sedang yang ditinggal di Rusia kemarin itu dia tidak ikut. Yang ikut si Boris dan Sergei kemarin tidak ikut ke Bali. Jadi karena tidak mungkin semuanya dibawa ke Bali gitu. Tetapi secara sistem dari Alexander I sudah menjelaskan bahwa EWA sudah selesai untuk pembuatan sistemnya dan sudah lulus dari pengujian. Tinggal nanti untuk persiapan launching ini kapan nanti ikutin aja di news itu nanti akan diumumkan. Itu Pak Muklis. Ini penjelasan dari kemarin juga sempat ada yang nanya waktu di Bali itu penjelasan dari Alexander I. Gitu. Nah, masalah dividen. Jadi begini, penjualan saham kan terakhir tanggal 30 Juni. Lalu nanti mulai Juli itu akan ada penilaian dan review masalah saham. Itu nanti memenuhi persyaratan dari penilaian akuntan publiknya atau tidak. Dan Desember itu nanti ada reorganisasi perusahaan. Lalu untuk tahun 2025 itu nanti eh, perusahaan itu akan apa namanya mengadakan antara dividen atau buyback. Jadi nanti ada kemungkinannya untuk voting lagi atau tidak, tetapi pilihannya itu ada dua antara dividen atau buyback begitu. Kalau buyback itu maksimalnya 10% dari saham yang dimiliki. Dan untuk dari organisasi itu nanti itu baru apa namanya akan mendapatkan kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh manajemen DGU itu nanti akan menjadi perusahaan tertutup ataupun nanti IPO. Nah itu nanti akan diumumkan di eh, tahun 2025. Jadi kalau dividen ataupun buyback itu ada kemungkinan pengumumannya nanti di akhir 2024 itu sudah ada sounding-sounding dan ini akan tetap diupdate terus oleh Alexi, oleh CEO pada setiap webinar. Jadi ikuti webinarnya
Kalau enggak kita bisa nonton juga rekamannya, tapi update akan selalu diinformasikan melalui webinar. Begitu Pak Muklis. Konsorsium itu begini. Jadi CEO tahunya waktu di Bali itu konsorsium itu dibuka untuk Indonesia adalah 5 paket. 5 paket ini eh, semuanya kan harus selesai. Masalah apa namanya? Sebetulnya yang ini agak berat kan konsor yang di saya yang cukup berat untuk 3 paket ini kan. Tapi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai akhir Desember. Untuk masalah pengiriman saham yang di terakhir, itu juga nanti kita masih akan adakan meeting dengan developer. Itu cuman saat-saat ini tidak mungkin karena developernya sangat-sangat sibuk sekali. Jadi saya belum dikasih waktu untuk meeting dengan mereka karena itu nanti harus dijelaskan maunya kita seperti apa, sama seperti waktu pertama kali membuat sistem itu yang kita menjelaskan kepada Dimitri saat itu dia TI untuk developernya. Jadi untuk konsorsium itu tenang aja karena eh, si CEO tahunya 5 paket, jadi 5 paket itu lunas gitu kan. Jadi kalau lunas semuanya itu kan sudah selesai untuk pengiriman pembuatan tool sistemnya itu bisa selesai, tapi karena ada kendala, jadi nanti tetap kita akan adakan meeting dengan tim developer. Tetapi saat ini saya masih belum dikasih waktu untuk meetingnya itu. Nanti akan diinformasikan kemudian. Saya saya berjuang habis-habisan masalah konsorsium terus terang. Karena apa? Karena sebetulnya udah nggak dikasih kesempatan untuk restore. Dan kali ini pun saya dikasih kesempatan cuma sampai akhir Juni dan setelah itu sudah tidak ada lagi restore. Jadi kalau sampai terlambat hangus bonus gitu. Jadi saya mengajak dari tim kan minimal 2 paket itu yang 1 paket nanti Juli udah selesai, tapi yang apa namanya, yang 2 paket lagi usahakan sampai Desember. Itu dikasih waktu sampai dengan Desember. Kenapa di saya tapi di kemudian hari di setelah 6 bulan berjalan ternyata muncullah krisis atau pandemi itu yang belum krisis saat itu ya. Udah ya, 2020 ke krisis. Nah, itu banyak yang mundur karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan kita di sini karena konsorsium tuh dari awal kita niat sama-sama, ayo kita gotong royong. Judulnya gotong royong konsorsium itu. Jadi di sini kita solid, kita tidak boleh apa namanya di tengah jalan kita protes ini itu. Konser itu dulu pertama kali kita adakan adalah kalau tidak ada buyback, kalau tidak ada dikirim, tidak bisa dikirim oleh dari akun langsung ke partner, itu kita akan solusi terakhirnya pada saat buyback ataupun IPO. Jadi kalau sekarang ini ada yang protes, ada yang ini itu tidak memahami makna konsorsium dari pertama kali kita menciptakan konsorsium. Saya sendiri tidak apa namanya tidak memvonis siapa yang itu tidak. Tapi ayo kita sama-sama, ayo kita satu badan ini kalau tangan satu sakit, semua ikut sakit. Tapi kalau mata kita nggak ngelihat, itu semua susah gitu. Jadi masalah saham itu pasti nanti akan dibagikan. Nggak usah khawatir, nggak usah. Toh sekarang kalau dibagi ke akun kita juga nggak ada gunanya. Belum ada dividen, belum ada ini, jadi nggak ada. Kalau misalkan nanti ada snapshot itu masuk ke akun konsorsium, itu kan nanti dibagikannya juga ini, juga apa namanya, sama-sama gitu loh.
Nggak ada ruginya misalkan saya bagi gitu, terus masuk, kalau enggak. Malah justru tadi, sampai sore tadi saya masih diskusi sama Anastasia itu, jika dibagikan itu kan nanti di akun itu tidak mencapai $100. Itu tidak akan dapat snapshot untuk apa tuh, begitu. Nah, kalau yang membayar di konsorsium itu kan lebih dari $100. Saya masih berpikir, cuman itu saya belum dapat jawaban karena Anastasia keburu pulang, jadi saya nggak dapat jawaban. Begitu. Bonusnya hangus itu kalau misalnya tidak terselamatkan, bonusnya terbakar. Jadi yang ada cuma pokoknya saja. Begitu, nggak ada bonusnya. Makanya saya sampai benar-benar ajak, ayo dong, siapa sampai kayak Mbak Maria, ada teman satu yang selalu membantu, tapi ini adalah milik kita bersama. Ayo kita sama-sama. Untuk yang mampu, saya tidak memaksakan untuk yang mungkin kesulitan. Saya sendiri merasakan jika kesulitan itu emang berat banget. Saya nggak mau memaksakan. Jadi eh, hal-hal yang apa ya, yang bisa kita selamatkan, kita ajak. Yang nggak bisa, saya tidak maksain. Jadi saya nggak maksa. Oh harus ngambil satu tuh nggak usah. Tapi kalau yang kira-kira ada rezeki, yang lebih, yang uang dingin itu boleh. Tapi saya yakin nanti semuanya akan selesai. Target saya Desember ini harus selesai gitu. Untuk kan di Pak Maruf tinggal satu lagi juga yang belum lunas, jadi nanti juga akan lunas. Yang masih berat kan yang di saya karena 3 paket, jadi itu cukup berat, tapi nggak apa-apa. Dari tim semuanya siap berjuang mati-matian demi konsor. Begitu Pak Muklis, Pak sorry, Pak Mustafid. Aku tidak selamat, bagaimana endingnya? Bonusnya hilang kalau tidak diselamatkan. Ada lagi yang di atas sebelah. Presentasinya, Izin Putri, ya boleh silakan. Sebentar saya tak ya, jawab Pak Mustafid dulu, sebentar boleh? Nah, ya, untuk saham yang silakan. akan dibakar 100 M, artinya saham yang telah terjual komposisi akan naik secara presentasi. Akan jadi berapa secara total saham? Ini saya tidak bisa menjawab karena ini akan dihitung pada mulai tanggal 1 Juli baru bisa dihitung. Setelah 30 Juni selesai penjualan saham, lalu tanggal 1 sampai dengan mungkin pertengahan itu akan ada review penghitungan saham. Nah, dari situ mereka baru bekerja berapa persen yang akan dinaikkan. Itu sistemnya itu mirip-mirip dengan kali 11, tetapi untuk perkaliannya nanti belum tahu. Itu yang dijelaskan di snapshot 1, 2, dan 3. Itu. Nah, snapshot itu tadi kemarin juga sudah saya jelaskan di grup yang membeli saham dari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023 itu akan masuk ke snapshot 1. Lalu yang snapshot 1 itu berarti besoknya snapshot 1 tanggal 1 Juni. Lalu untuk pembelian tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Mei itu akan masuk snapshot 2 di tanggal 16. Lalu yang snapshot 3-nya nanti yang di tanggal 1 Juli itu pembelian tanggal 1 Juni ya, 1 Juni ke 30 gitu. Sorry, 1 Mei sampai dengan tanggal 30 Juni. Itu snapshot 3. Oke, begitu Pak Mustafid. Pak Muklis dan Pak Mustafid, jawaban saya sudah mencakup atau belum? Terima kasih. Silakan Pak Iwan. Ya, izin Putri. Silakan. Kalau saya tidak salah mengikuti, Bu, kan yang saham di GIO itu jumlahnya 200 miliar ya, Bu ya? Iya. Iya, sekarang kan mau dibakar Iya. setengahnya atau 50%-nya. Nah, Boleh. yang saya mau nitip pertanyaan, kalau bisa diajukan ke CEO-nya itu, ke Mr. Alexei Oknev itu, kan sebelumnya kita udah KYC ya, KYC pakai itu ya, yurisdiksi yang di Estonia apa di mana itu ya, Bu ya? Siprus.
Siprus, sorry. Berarti kan untuk selanjutnya, ini kalau saya dengar di webinar terakhir itu dari CEO kan itu kita mau cari yurisdiksi baru. Nah, Ya, nitip aja Bu, kalau bisa untuk KYC-nya minimal mirip-mirip dengan KYC yang lama lah Bu, biar nggak iya. susah. Ini kemarin itu apa namanya, waktu di Bali itu sempat disinggung KYC-nya kemungkinan akan mencari Asia Pasifik gitu kan. Cuma ada yang pesen jangan Cina gitu kan, jangan Cina. Jadi ada kemungkinan nanti cari Dubai atau mana itu, ini masih dalam taraf taraf penggodokan mereka gitu. Jadi KYC-nya diusahakan bisa dengan ID negara masing-masing. Jadi nggak perlu pakai paspor, misalkan pakai KTP atau misal di luar negeri pakai ID card aja itu bisa. Sekarang Indonesia juga sudah mudah kan, dengan KTP aja sudah bisa gitu. Dan lebih sering berhasil. Iya, nah itu dia Bu. Semoga bisa itu Bu, minimal lah mirip-mirip Bu untuk Yang sekarang ya, KYC-nya itu. mirip yang Biar sekarang. kita juga nggak kesulitan karena kan kalau mengingat kalau misalnya Putri kan saya berandai-andai ini Putri. Kalau misalnya Ah, kita kan konsornya selesai kan, selesai di bulan betul. Desember, sahamnya udah dibagikan. Ah, Tiba-tiba kita dapat ya. dapat untuk apa? Untuk pemungutan suara lagi. Misalnya tiba-tiba yang disetujui itu yang buyback. Kalau kita belum Ah, KYC kan takutnya itu. nggak bisa. Mikirnya itu iya. Tapi Pak Iwan udah KYC kan? Iya udahlah Bu. Kan waktu lalu kan Ibu Tri juga yang arahkan Bu. Faras. Iya. Oh iya betul. Udah tapi udah bisa kan? Iya, udah. Yang lalu udah. Jadi itu Oke. makanya tips Bu, kalau bisa Ah, mirip-mirip waktu yang lalu lah KYC-nya iya, itu Bu. iya, iya. Iya Bu. Pak Terus ini Faras, Bu. Putri. Oke, lanjut. Ah, ya Bu Tri. Ini yang selanjutnya. Kalau misalnya sahamnya dari 200 miliar jadi 100 miliar itu kan berarti saham itu gimana ya Bu? Ya saya masih belum terlalu paham Bu dengan kondisi saham kita yang sekarang itu terus yang dikejar kita mau konsor ini mau di nutup paket ini kan ngejar bonus itu saya masih bingung itu bonusnya itu apa ya Bu ya? Apa sahamnya itu Kalau bertambah kalau 50% apa kan gimana ya Bu gini, ya? jadi sebetulnya ngejar bonus itu gini. Eh, Konsor ini kalau kita nggak restore lagi, nggak lanjutin lagi kan, saya ini nanti bingung gimana saya mau bagi ke peserta. Sementara saya sudah janji ke peserta, masing-masing itu kan kalau yang ikut dari awal sekitar 962 kan. Yang ngambil lelangan sekitar 900-an. Nah, ini adanya di 3 paket. Kalau 3 paket ini nggak selesai, nanti saya kekurangan saham dong. Gimana saya mau bagi gitu. Gitu Makanya ya ini Bu. harus selesai. Harus selesai kan, begitu 3 selesai. Ini milik kita bersama. Sekarang kalau saya bilang ini konsor ini 3 ini milik kita semua, nggak ada paket A, paket B, paket C. Karena kayak sekarang ini yang aktif 2 nih. Mau nggak mau saya ngirim kan dari 2 sumber nih. Kalau waktu kayak kemarin yang hidup cuma 1, semua saya kirim dari situ. Jadi saya nggak mau tambahkan di akun yang aktif kan. Kalau nggak, semua nggak kebagian yang di paket C nggak hidup nanti nggak kebagian. Saya punya data paket C, jadi tinggal masukin aja ke paket A misalnya. Saya kirim dari paket A. Cuma kendalanya begitu saya sudah kirim, paket A kan jadi bengkak nih. Karena peserta paket C ikut paket A kan. Nah, kalau nanti tiga-tiganya sudah hidup, saya akan rapikan lagi yang tadinya saya tambahkan ke paket atau paket E, saya kembalikan ke paketnya masing-masing gitu. Atau nanti bagaimana, pokoknya 3 paket ini harus bisa selesai. Eh, Paling nggak hidup dulu, saya bisa melihat masing-masing pesertanya gitu. Karena kalau sekarang kan paket C karena belum direstore, jadi nggak bisa ngeliat kan gitu kan. Sama kayak Pak Maruf juga karena masih ini juga belum bisa ngeliat gitu. Jadi ada kendala gitu. Nah, makanya kalau masalah ngejar bonus itu gini. Saya tadi sudah dari kemarin udah ngomong sama si Anas, kalau saya bayar konsor ini dimasukkan ke snapshot nggak? Ya pokoknya kalau yang bayar cicilan ya masuk ke snapshot untuk nanti yang
sahamnya tuh akan dikalikan entah kali Nah, berapa. iya. Nah, Nah, itu dia, itu. Bu. Jadi ada peluang konsorsium tambah saham lagi gitu loh. Oh iya, 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 iya. Nah, cuma kemungkinan tambahnya nggak sama dengan tadi sounding dari IT, kemungkinan nggak sama dengan yang umum karena konsorsium ini kan udah spesial. Yang dulu kali 11 aja udah disamakan dengan kali 11. Kalau Iya, sekarang disamakan lagi, nanti DGU-nya rugi. DGU kan punya kita juga gitu. iya, Tadi sampai sampai sempat ketawa juga pas saya diskusi itu gitu. iya minimal ada bonusnya, Putri. Ada bonusnya. Jadi saya Iya, bilang kalau misalkan saya bayar, maksud saya bayar konser nggak dapat bonusnya kan itu masuk ke pembayaran installment. Sampai panjang saya seharian tadi agak berdebat juga sama Anastasia, tapi Anastasia akhirnya nanya ke orang IT, akhirnya orang IT nimbrung ke saya gitu, ikut chat juga gitu kan. Jadi tetap dapat kalau yang dibayarkan sampai ini kan snapshot 1 berarti ada 2 paket misalnya kan. Nah, nanti yang satu lagi masuk ke snapshot 3. Jadi kalau snapshot 3 itu kan 1, 2, 3 itu kan ada presentasi itu yang ini 50%, nanti 20, 30, terus nanti yang sini 20, 30, 20 kayak gitu kan. Jadi presentasinya itu nanti yang berubah. Nah, itu oh nanti iya. untuk konsorsium dapat presentasinya berapa ya bersyukur aja lah kalau udah bisa nambah juga gitu kan. Oh, Iya, betul, betul. nggak nambah pun sahamnya juga udah besar sekali gitu. Iya, iya. Hmm. Yang terakhir, Putri, Ya kan? bukan pertanyaan, bukan juga tanggapan, tapi mau berterima kasih, Bu. Selama ini sudah berjuang buat konsor. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya, Bu. Amin, amin. Saya juga berharap begitu. Saya Ya, lanjut. cukup, Putri. Sudah Pak Iwan, terima kasih Ya, banyak ya cukup. untuk Terima kasih, Bu. pertanyaan dan juga ucapan terima kasihnya. Saya terima kasih kembali. Lanjut ke Faras Azara ini Mbak atau Mas ya Mbak kayaknya. Mbak Faras di Hong Kong belum kesulitan KYC. Ada yang sukses. Ini gimana Bu? Di sana KYC-nya pakai apa? Pakai KTP atau pakai paspor? Kita pakai di sini pakai ini Bu, pakai paspor. Paspor. Iya, Kalau pakai paspor itu alamatnya alamat Hong Kong atau alamat Indonesia? alamat Indonesia dan mereka meminta apa mungkin kayak KTP Indonesia atau surat keluarga gitu. Pokoknya yang ada Kakak. cuman Kakak. kan Ah, kendalanya nggak semua orang punya gitu. Apalagi KTP. Ada yang berapa tahun belum pulang kan belum bikin KTP kan gitu. kalau KTP kan nggak ada. Ini gini, jadi kenapa Mm-mm. diminta itu? Karena paspor itu kan nggak ada alamatnya. Iya Jadi betul. identitas yang menunjukkan alamat, gitu kan? Kalau sekarang misalnya belum bisa KYC, Berarti kalau kalau ini kalau pakai apa? Pakai kakak aja. ini kontrak kerja mungkin bisa ya, Bu? Kontrak kerja ada alamat rumah. Ada. Nah, itu dicoba dulu. Dicoba dulu, tapi aku belum bisa menjamin bisa apa enggak. Tetapi yang penting Iya, kita itu coba dulu. menunjukkan alamat rumah. Oke, oke. Nah, kalau misalkan kakak punya nggak, Mbak? Kak, kakak nggak tahu itu fungsinya apa. Mungkin mungkin Kakak, untuk ini ya, kakak bisa mungkin untuk ini. Jadi kakak itu yang untuk jadi kolom kedua itu adalah dokumen yang menunjukkan alamat. Jadi kalau tidak ada KTP, misalkan ada kakak bisa. Kalau surat kontrak kerja dicoba. Kalau misalkan punya KTP SIM, BPJS itu bisa. Terus kakak bisa, NPWP bisa. Pokoknya yang ada menunjukkan tulisannya alamat rumahnya gitu. oh gitu. Jadi kalau KYC kita kapan aja bisa ya, Bu ya? Masih bisa kan? Bisa. KYC itu sampai kapan-kapan pun bisa. Jadi Oke, soalnya punya anak syaratnya, saya kan belum ini, Bu. Kan anak saya ada hmm, di Indonesia, sedangkan nah, dia saya suruh untuk KYC, dia nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti apa sih KYC gitu. Ya, eh, ini gitu. Terus terus kalau yang di disuruh Indonesia, misalkan dia nggak ngerti, boleh tanya ke saya. Nanti bisa kasih kontak saya, biar kontak ke saya, ntar saya bantu. orangnya pemalu banget, Bu. Jangankan Waduh, untuk kontak orang tua, orang luar, orang tua aja jarang dikontak. Gimana?
Aduh, repot itu. Iya, orang tua aja jarang dikontak kalau nggak ditanyain kamu lagi ngapain gitu ya nggak telepon. Oh gitu. Ya Susah, Bu. mudah-mudahan nanti rasa malunya berubah jadi mau kontak. Siapa Amin. tahu kasih kontak saya mau. Betul, betul. Ya udah gitu aja, Bu. Makasih. Oke, baik. Makasih Pak Baras. Oke, makasih. Om Marta, nanti saya bantu KYC-nya si Januar ya. Lalu, Siti Muhammadan, ini Mbak Siti Iya. bisa pakai KTP. Terus paspor dan kontrak. Itu Mbak Faras, ini si Mbak Suryana bisa pakai paspor dan kontrak kerja. Jadi nanti dicoba aja. Oh iya. Wisada. Betul. Pak Yusada tadi pun saya waktu komunikasi sama Anastasia, saya bilang saya minta maaf kalau saya tidak mengarahkan apa namanya. Baik Pak Iwan, selamat malam. Tidak mengarahkan partner atau mitra untuk membeli paket baru untuk Indonesia. Semua saya arahkan ke konsorsium karena saya mau konsorsium selesai dan si Anastasia juga bilang oke, paham. Jadi nggak apa-apa menyelesaikan konsorsium untuk Indonesia. Jadi Indonesia tidak harus mitra baru pun tidak harus membeli paket baru. Kalau misalnya mitra baru itu harus beli paket baru nih, karena kalau tidak membeli paket baru nanti tidak bisa WD. Beli paket pribadinya harus ada. Lalu sedikit informasi untuk yang peserta konsorsium. Jadi kalau saham itu dihitungnya bukan dari nilai besarnya saham, dihitungnya dari nilai apa namanya dolarnya yang kita beli. Jadi kalau misalkan ikut satu slot, berarti kan sekitar 16,67 gitu yang masuk ke sana kan ya. Nah itu apa namanya harus masuk akumulasi sampai 100 baru dapat token Apato. Tetapi untuk snapshot token untuk nanti penambahan saham itu tetap dapat gitu. Jadi konsorsium tetap dapat gitu. Nah, betul sekali Pak Yusada. Jadi saya juga mengajak teman-teman lewat Japri, lewat saya juga membentuk grup diskusi konsorsium itu supaya mengambil lagi lelangan gitu. Jadi untuk konsorsium itu sampai 30 Juni untuk diaktifkan kembali, bukan Juli. Juli udah nggak bisa. Bisa diaktifkannya hanya sampai 30 Juni. Seperti tadi aja, saya biasanya restore itu kan kalau di akun itu harus membayar 2 kali cicilan baru bisa dapat bonus gitu kan. Karena tadi saya sama Anastasia itu dari tunggu saya dari siang sampai sore itu IT-nya orang sibuk semua, jadi saya disuruh apa namanya suruh aktifin aja pakai yang 1 kali cicilan. Nah, minggu depan awal awal minggu depan bonusnya baru dimasukkan lagi akan direstore begitu. Jadi itu semua saya dalam bentuk chat sehingga kalau ada apa-apa saya tinggal kasih bukti chat ke Anastasia. Chat saya itu setiap hari saya backup. Karena apa? Saya takut nanti Telegram ada masalah. Saya punya screenshotnya dari hari ke hari komunikasi saya ke Anastasia. Jadi jika terjadi sesuatu saya punya bukti gitu. Lalu apakah konfirmasi? Sudah. Lalu Pak Afriansah. Pak Yusada sudah ya, sudah dijawab ya. Untuk member baru jika beli paket baru 250 tetapi bayar 100 bisa. Sangat bisa. Jadi untuk menjadi syarat kita withdraw atau WD itu kan minimal 100. Jadi belinya paket 250 dibayar yang 100 itu boleh. Nggak dilanjutin pun nanti nggak apa-apa. Kalau misalkan dia mau ambil di konsorsium itu sangat bagus karena jauh lebih banyak dapatnya gitu kalau dapat di konsorsium. Jadi rugi kalau nggak ngambil konsorsium saya bilang karena 250 sekarang kalau di akun dapatnya sekitar 7 ribuan. Lalu ambil di konsorsium di tempat saya itu 306 dapatnya nanti sekitar 900 ribuan. Itu nggak tahu banding berapa, saya udah nggak bisa ngebayangin banding berapa itu. Itu masih ada pertanyaan yang terlewat kah? Nggak ada ya, udah semua ya.
Masih ada, Bu. Oke, silakan. Jadi gini, Bu, waktu tahun 2020 kan Mm-mm, ada nih konferensi di Pulau Talaut. betul. Bagaimana tuh kerjasama dengan pemerintahnya? Apakah masih ada? Kelihatannya belum ada, Belum ada ya? belum. Oh, Kemungkinan ini malah nanti yang akan bisa kerjasama duluan Bali deh. Bali. Apa Mm-mm. tuh ya? Apa tuh ini kayaknya akan manjang lah itu. Di Giu rencana mau mengambil villa itu bukan yang sudah jadi nanti bisa lebih murah kan kalau yang belum Iya, jadi. betul tuh. Jadi kenapa kemarin saya sambil sharing kemarin pengalaman di Bali ya. Kenapa kita kemarin diajak ke properti yang belum jadi. Jadi kita di Giu nanti ke depan akan berpikir juga mengambil properti yang belum jadi karena begitu jadi itu harganya udah sekian kali lipat gitu loh. Ibu Kolisa nanti bisa ini ya saya kasih nomor saya apa telegram WA saya aja. Jadi nanti supaya saya kasih WA saya, nanti bisa kontak saya untuk konsorsium. 82138336788 atau ini kontak saya nanti Bu Kolisa. Saya lupa sama saya di konsorsium. Pak Purna apa kabar? Saya masih ingat Bapak, agak lupa loh. Terusin aja Pak, nanti gini. Saya akan kalau misalkan itu sudah terlelang, nanti saya akan cek ulang di akun. Silakan Mas Bambang, silakan nanti japri saya akan cari gimana caranya supaya Bapak bisa selesai. Orang luar mau ambil apa tuh bisa, tapi di web apa tuh ya Pak Lewi. Jadi kalau di apa tuh begini, ini saya mau menjelaskan Pak Lewi sekalian ke semuanya. Apato itu adalah bekerja sama dengan Digiu lewat Digi Venture. Dan CEO-nya itu si Dimitri, eh, siapapun yang mendaftarkan sudah dikasih linknya dari Digiu. Jadi dimanapun juga Digiu tetap profit dari Apato. Walaupun kita tetap daftarnya di Apato. Keuntungannya kita daftar di web Apato adalah kita bisa melihat di akun kita setelah nanti 1 bulan itu akan ada profit bisa udah ada penyewaan atau penjualan itu akan ada profit yang masuk ke akun kita nanti kita bisa klaim. Nah, saham kita yang kita misalkan invest 2 token berarti 100 atau 1 token untuk 50 itu tetap kita nanti bisa jual lagi kapan-kapan. Cuma kalau jual lagi saat-saat sekarang pasti rugi. Jadi biasanya anggaplah 1 tahun 2 tahun kemudian saat harga properti udah naik itu kita bisa jual gitu. Gitu Pak Lewi, silakan orang luar kasih aja link-linknya Pak Lewi nanti referralnya masuk ke Pak Lewi gitu. Nah referralnya itu kemarin saya sudah share di itu ya di grup Apato ya. Apato Indonesia udah share ada berapa persen saya lupa. Saya agak lupa. Berapa persen ya kemarin saya itu. Nanti bisa dilihat di Apato Indonesia yang kalau toh nggak kita kirim link yang mana itu tuh. Pak Levi nanti saya tunjukin, tak kasih video tutorialnya, cara ngasih linknya. Nanti tak bukain di akunku, kasih contoh. Nanti Pak Levi tinggal klik terus kirim ke. Jadi kalau kita ngelihat dari browser itu ada garis 3 di ke kanan, kiri ya. Kalau dari ini kiri, diklik nanti di situ ada referral. Referral diklik ke bawah, dan di situ ada nanti referral registrationnya ada, tinggal pilih. Oke, sama-sama. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya masih punya oleh-oleh kemarin di Bali. Jadi ada beberapa pembicaraan yang dengan teman-teman apa namanya tim negara lain gitu ya. Saya apa ya ter apa
terinspirasi dengan tim-tim Vietnam, walaupun beda bahasa, mereka itu sepanjang acara mereka selalu ngevlog, mereka selalu ini aktif sekali gitu. Nah, memang di sana hampir semua anak-anak muda yang senang ngevlog, senang bikin status gitu. Itu saya share dengan mereka gitu. Dengan penerjemahnya Lin itu saya tanya, kenapa mereka aktif sekali? Iya, mereka itu dapat downline, dapat mitra itu bukan dari Vietnam semua, dari negara-negara mana-mana mereka dapat. Kenapa Vietnam menjadi besar? Karena mereka rajin ngevlog, rajin sepanjang itu mereka hampir setiap hari ngevlognya itu ada acara ini ngevlog, ini ngevlog, ini ngevlog. Gak ada kesempatan untuk mereka santai gitu ada, cuma tetap mereka tuh ngevlog terus mereka Zoom meeting gitu. Memang itu menjadi inspirasi semangat juga buat mitra juga sama kayak halnya kita. Kenapa kita kemarin sempat vakum karena hal yang kita mau jual tuh kayak untuk partner nggak mungkin kita mengambil paket baru itu kayaknya udah semuanya udah pada udah 3 tahun itu suatu hal yang kita udah invest tinggal mau nunggu hasil udah kejenuhan udah ketemu titik jenuh gitu tapi sekarang ini karena ada tugas yang harus kita selesaikan mau nggak mau 2 minggu sekali saya akan adakan webinar jadi setidaknya kita ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, saling mengingatkan. Saya sendiri juga masih banyak sekali kekurangan, tolong diingatkan apa kalau misalkan saya nggak sempat, kadang saya nggak sempat balas atau apa itu, boleh di call ke saya gitu. Saya nanti akan jawab gitu. Nah, itu satu. Yang kedua itu satu kata yang membuat saya agak bangga juga tersentuh gitu ya. CEO itu sampai ngomong begini, Indonesia itu awal dari berdirinya di JIU. Jadi sampai kapan-kapan kita nggak akan meninggalkan Indonesia. Kalau kita kemarin agak nggak terlalu aktif dengan Indonesia, kita fokus di bidang yang betul-betul kita lagi kerjakan dan itu sibuk sekali. Itu kita bukan melupakan Indonesia. Apa sih yang Indonesia minta? 99% Indonesia minta pasti disetujui. Itu satu kata yang saya selalu ingat dari CEO. Sama kayak semacam kemarin masalah sponsor. Kenapa partner ribut masalah sponsor? Gak usah. Pokoknya sekarang ini kasih kita kesempatan untuk bekerja, untuk mencari uang yang benar-benar kita bisa hasilkan nanti untuk mitra. Kita enggak kok cari uang untuk pribadi, enggak. Kita semuanya bekerja untuk investor begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ketemu juga dengan perwakilan negara dari negara-negara lain. Afrika tuh saat kemarin di Bali, itu saya nggak tahu dia duitnya dari mana ya. Langsung invest 10.000 gitu. Dia bayar mobil paket 10.000, langsung dia dapat hadiah 3.600. Senilai 3.600. Itu sampai ada si Patra itu yang national representative dari India sampai bilang begini, Bistri, India sama Indonesia tidak akan bisa ngalahin sama Afrika. Mereka investnya tuh nggak kira-kira katanya. Terus saya jawab, tetap aja Indonesia masih lebih tinggi dari Afrika karena Afrika belum bisa ngalahin Indonesia. Saya begitu. Jadi memang mereka invest itu saat ini besar. Kita dulu juga begitu. Kita dulu juga contoh di Pak Delis itu yang ngambil 10.000. Di tempat saya juga ada yang ngambil 20.000, 10.000 itu juga ada. Nah, sempat ada pemikiran saya kemarin apa tuh akan ada bonus 10.000 jika level 1 kita ada yang mencapai 10.000. Buat saya terutama saat ini berat untuk ikuti seperti itu, tapi saya tetap akan seperti apa tuh saya beli cuma 50, saya 1 token aja hanya sebagai syarat aja. Saya nyoba pada saat training. Nah, saya coba tuh websitenya, saya langsung beli, gampang banget. Jadi saya hanya mencoba ngasih nanti kalau jika ada yang tanya, saya bisa jawab. Jadi di websitenya apa tuh gampang. Apa tuh kan kemarin kita itu bisa buat invest gitu, lalu kita dapat penghasilan pasif, terus harga jualnya akan naik.
Nah, itu yang diberikan ke kita gitu kan. Nah, itu posisi di Bali, propertinya dan suatu kebanggaan buat kita. Di Jiu yang di Rusia, tetapi yang dipakai pertama kali properti adalah Indonesia. Nah, saya diminta untuk ngadain konferensi, baik saya atau Pak Delis untuk di Jakarta atau di mana, di kota mana, dalam waktu sebelum tanggal 16. Ini saya juga belum bisa kasih jawaban karena apa namanya, saya belum diskusi sama teman-teman kan. Nanti di mana gitu kira-kira ada ngadain konferensi yang hadir bisa sekitar 100 orang begitu. Itu sebenarnya bisa dibuat misalkan di Jakarta, tapi saya harus mengundang komunitas yang mereka belum bergabung di DGU. Itu pun paling kalau satu komunitas sekitar 30-40 orang. 2 komunitas, 3 komunitas itu bisa, tapi artinya jadi orang baru semua. Sedangkan untuk penjualan saham sendiri tinggal 30 Juni gitu. Nah, saya minta pendapat teman-teman untuk konferensi sebelum tanggal 16 Juni, kira-kira mau diadakan di mana supaya nanti saya ataupun Pak Delis bisa apa namanya bisa menentukan ataupun Om Sam atau Pak Maruf gitu. Untuk dari Bali, saya rasa itu aja sih. Yang lain-lain, kalau penjelasan kan sama dengan yang di presentasi tadi. Apa tuh, itu tadi saya jelaskan garis besarnya sudah. Lalu kita jajak survei ke apa namanya ke properti yang sedang dibangun. Dan yang terakhir itu ada party, saya izin duluan karena kondisi saya masih sakit kemarin, jadi saya izin duluan. Jadi pembahasan terakhir saya nggak tahu apa yang dibahas, tapi diskusi dengan tim develop tim teknik sama Alexi masalah konsorsium dan juga masalah satu hal yang kira-kira ke depan untuk Indonesia itu apa yang akan dipakai atau dipertahankan untuk referral bonus. Pak Stefanus Budi Surabaya, kalau mau aku bisa usulkan, tapi bisa nggak apa namanya bisa narik orang sekitar 100. Siap, saya ke Surabaya. Jadi nanti kita bicarakan di grup. Kalau kira-kira bisa di Surabaya, nanti saya akan hitungkan budget untuk Surabaya. Jadi siapa yang bisa membantu saya untuk Surabaya? Gitu. Kan Jakarta udah 2 kali ya. Manado yang besar 1 kali. Surabaya belum. Surabaya belum. Aceh sudah 1 kali. Iya Pak Muklis ke depan. Kita nghabiskan slot yang di Bali dulu. Karena gini, mengapa mereka mereka itu pilih Bali? Karena Bali, siap Mbak Farah, selamat malam, selamat bekerja. Bali itu sampai kalau saya ngelihat itu kayaknya tuan rumahnya orang Rusia. Rusia banyak sekali di sana. Developer yang punya Rusia. Jadi Rusia itu di Bali itu entah berapa persen, tapi banyak sekali Rusia di sana. Jadi terkenal villa-villa itu yang bangun Rusia gitu. Dan mereka memang membangun di Bali karena menjualnya ke Rusia lebih mudah. Wilayah bagian Rusia. Betul. Apalagi Alexander itu udah rumahnya di Bali, kalau nggak Bali Dubai, kalau nggak Bude Silicon Valley Amerika. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jika ada yang bertanya lagi.
Tak terasa sudah 1 jam lebih ya. Katanya ada kampung Rusia. Ada kemungkinan iya. Aduh IKN jangan dulu deh IKN. IKN jangan dulu. Vilanya yang sekarang bukan di Ubud Pak, yang di Brawe. Di Brawe Canggu. Makasih Mbak Siti Momana. Selamat malam. Di Brawe Canggu. Kemarin karena kita terbatas waktu, jadi nggak sempat kunjungin untuk Vesnanya. Next kita bisa cek Pak alamatnya Vesna itu ada, jadi bisa cek ke sana juga Pak Purna. Kan Pak Purna di Bali apa di mana? Ya sudah saya foto. Eh, fotonya ini. Sekarang saya mau kita foto bareng yuk, dibuka kameranya. Oh, di Gianyar jauh ya. Saya pernah ke Gianyar, Pak. Jalannya naik. Kakak satu, apa kabar? Ayo dong. Say hello. Baik, baik. Aku nggak ngeliat tadi kakak satu. Oh ya. Ayo lihat ini. Kakak satu mau silakan lanjutkan. Udah clear Nah, tadi. ya, Udah clear kecuali ada yang ditanyakan lagi. oh gitu udah clear ya. Saya mau tanya boleh? Saya nggak jelas, belum paham masalah web wise web wise. Oh ya. Itu bagian dari proyek untuk RWA Bank sebetulnya. Itu karena itu ada Webwise kalau yang pet itu untuk komunitasnya, sementara untuk Webwise Wallet itu untuk dompet. Nah, itu wajib semua investor, apalagi yang punya sekian EWA, itu wajib untuk buka dompet Webwise. Jadi Webwise Wallet itu wajib dimiliki karena nanti kepemilikan EWA yang ada di akun DigiU itu mesti ditransfer ke Webwise Wallet. Dari situlah Oh, kemudian nanti transaksi ke apa namanya bursa yang nanti jadi tempat listing EWA. Jadi itu melalui Webwise Wallet, itu dompet kripto. Jadi itu bagian dari proyek RWA Bank. Salah satu selain ada kartu, nanti ada deposito, deposito sudah, ada itu bagian dari RWA Bank juga dan juga nanti ada hipotek untuk apa pinjam utang atau ya bilanglah utang jangka panjang dengan perjanjian antara pihak individu atau lembaga peminjam dengan untuk maksud membeli yang ada hubungan dengan RWA, rumah, tanah atau apa. Itu saja. iya. Itu yang ada di Telegram. Jadi saya sempat buka, Ya, cuman saya belum deposit aja. Tapi saya udah buka, udah buat account, tinggal deposit aja gitu. ya, itu kita sudah berapa kali masuk keluar di situ. Jadi tadi sudah diperlihatkan ada berapa Iya. apa project setidaknya sekarang 3 itu main, lalu ada EWA juga untuk snapshot itu masuk ke situ karena itu EWA masuk ke situ. Dan satu yang sudah ada platformnya sebetulnya saya juga sudah buka itu Plena Finance itu jadi tempat Hah? transaksi. Nah, Iya. jadi itu memang nanti semua investor apalagi yang punya EWA wajib untuk punya dompet itu.
Saya sudah coba pakai dan itu cepat sekali, hanya terhitung tidak sampai 1 menit transaksi saya Kirim masuk ke luar keluar. negeri gitu bisa Iya, keluar iya gitu. cepat semua. Ke toko kripto mau kemana, ke Binance atau ke mana saja, yang penting ada pakai address wallet itu cepat sekali. Kalau kita Biayanya, gas Mhm. fee-nya pakai mesti ada BNB. Dan itu hanya kecil sekali, kalau hitung dolar mungkin cuma 0,1 dolar. Karena saya sudah berapa kali masuk keluar itu transaksi, itu terbilang cepat dan aman. Kalau misal kita beda dari bonus Digiu itu ke Wise Wallet bisa Dari mana? dari Digiu. Boleh. Tapi kalau dari G itu berbentuk misalnya yang ada sekarang kan boleh untuk yang hasil USDT. dari mitra kan itu Ah. atau ada yang berbentuk dividen, asal belum masuk di kolom pribadi, karena kalau sudah di pribadi berarti sudah mesti dipakai kan itu, atau ditransfer ke orang atau orang beli. Ah. Tapi kalau di kolom mitra berbentuk dividen atau hasil komisi transaksi dari referral itu bisa ditarikan, asal minimal kalau tidak salah 50 itu Iya. bisa pindah ke Wise Wallet. Nah, itu syarat untuk ikut snapshot kan minimal $70, 50 untuk minimalnya, baru ada fee dan segala rupa, itu yang jumlah total di situ. Oh, jadi Dibilang saldo minimal 70 minimal berarti. 70 minimal. Saya masalahnya waktu Wise Wallet nih aku skip, nggak ngikutin perkembangan beritanya, jadi Ya. sempat agak blank, nggak paham gitu, tapi baca oh ini harus top up gitu kan. Iya. Itu bagian dari proyek itu RWA Bank. Dan memang semua mesti punya itu. Mm-mm. Oke. Oke. Ada lagi? Yang satu? Pak Denis? Udah. Dah. Kalau sudah, saya mau jawab pertanyaan Pak Afriansa untuk target IPO kira-kira kapan, Bu? Jadi gini, seperti tadi saya jelaskan, untuk IPO itu kita menunggu reorganisasi di akhir tahun. Itu nanti baru akan diumumkan nanti apa yang akan diambil gitu, mau perusahaan tertutup ataupun IPO. Jadi persyaratan-persyaratan untuk IPO itu kan semua harus dilengkapi. Kalau memenuhi syarat ya itu nanti manajemen yang akan mengambil keputusan IPO ataupun perusahaan tertutup begitu, Pak Afriansa. Jadi kita tunggu sampai akhir tahun. Ada mudah-mudahan sebelumnya sudah bisa diumumkan, tetapi kalau dari hasil konferensi yang di Bali kemarin itu di akhir tahun setelah nanti ada reorganisasi. Website dikirim ke grup. Website apa Pak Budi yang harus dikirim ke grup? Websitenya. Mungkin maksudnya Webwise. Mungkin itu maksudnya. Iya, mungkin Webwise kali ya. Website. Wallet gitu ya. Webwise Wallet itu nanti boleh misalkan Pak Delis ada yang bisa untuk penjelasan di grup boleh. Nah, aku sendiri juga kemarin makanya masih tanya-tanya, saya tanya sama si Anastasia. Saya belum jelas masalah Webwise. Kenapa? Karena waktu saat itu aku lagi gak ngikutin gitu kan. Yang hadir waktu itu CEO-nya itu ada sendiri juga, beliau hadir juga di Bali waktu itu. Kita kebetulan gitu. cerita dengan si siapa yang dari India, dan beliau ada di situ, dan beliau tanya-tanya di India atau Indonesia apakah sudah banyak yang gunakan itu. Saya bilang saya tahu, saya salah satu yang juga pakai itu, berulang kali masuk keluar. Dia tanya juga pengalaman gimana, saya bilang sudah itu lancar dan bagus. Tinggal tunggu bagaimana nanti pengguna lebih luas akan gunakan itu. Tapi saya dengar terakhir entah di situ atau platform EWA, kayaknya di Wise Webwise itu sampai kalau tidak salah 300-an juta transaksi, mungkin di platform EWA atau di Webwise Wallet transaksi untuk masuk keluar. Iya, sampai 300-an juta dolar untuk transaksi swap atau pindah. Mungkin EWA, mungkin platform EWA atau Webwise. Dan mereka akan lebih perluas lagi, karena dari situ kelihatan itu antusias dan mungkin trust dari user di berbagai belahan dunia yang gunakan itu sudah cukup luas. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Pak Budi nanti biar Pak Delis yang akan apa namanya bantu kirim ke grup ya untuk Workwise walletnya, keterangan untuk Workwise wallet. Satu lagi Pak Delis, tadi Anastasia minta Indonesia ngadain konferensi sebelum akhir snapshot 2 dimulai. Iya, iya. Dia kirim juga ke aku itu sama seperti yang ke Ibu Tri. Lantas Heeh. minta tanggapan di mana bisa konferensi offline sebelum tanggal 16. Nah, apa sekedar memberi usul mungkin sekaligus mendorong sekiranya ada teman-teman di wilayah di mana belum pernah dibuat itu Iya. konferensi offline, alangkah bagusnya. Tadi sudah sounding apa Surabaya Surabaya. atau di mana yang bisa, alangkah bagusnya. Mm-mm. Entahkah bisa kumpulkan 100 orang, entah investor lama atau ada juga yang baru terkait dengan Apato atau ekosistem lebih luas daripada sekadar RWA marketplace ya, silakan saja gitu. Mm-mm. Dan mungkin Iya. sasarannya ini terkait dengan RWA marketplace. Iya. Nanti Iya. juga bisa lebih luas. Mm-mm. Bagus kalau ada teman-teman yang di wilayah lain bisa selenggarakan itu. Mereka sudah minta kalau ada bisa kumpulkan orang, bisa komunikasi, lantas bisa perkirakan anggaran untuk penyelenggaraan itu. Iya. Gitu. Ya, tadi saya sudah jelaskan ke Anastasia kalau saya kan tanggal 2 sampai tanggal 10 saya di Jogja. Jadi karena ada acara itu orang tua kan, jadi kalau saya di Jakarta nggak mungkin, bisanya paling di tanggal 15 kan, Sabtu itu tanggal 15 kan. Jadi kalau Iya. di Surabaya, misalkan mengadakan di Surabaya, ayo kita sambil apa namanya, kita kan bisa tiktokan lewat grup. Nanti siapa misalkan mau di Surabaya silakan. Kalau bisa ya harus kita adakan kan. Bali kemarin sudah, Surabaya emang belum Surabaya. Iya, iya. Surabaya mungkin Bu Marta nanti bisa kumpulkan bidan-bidan gitu diajak. Siap. Gitu. Nah, Mungkin pokoknya tahap awal kalau ada entah leader atau ada investor yang di belahan wilayah Surabaya bisa jalankan mungkin kenalan list atau apa kira-kira orang ya, yang mau ikut situ sehingga sudah bisa diestimasi berapa orang mungkin yang kira-kira menjawab positif untuk bisa ikut ya, alangkah bagusnya supaya dapat sedikit gambaran dan kurang lebih kepastian sehingga anggaran pun bisa disiapkan. Ya. ya. Nanti kalau untuk peserta kemungkinan saya bisa ngajak sekolah Santa Clara, itu kebetulan ada salah satu guru sepupuku, jadi bisa nanti untuk peserta nambah berapa orang gitu, saya minta kayak waktu itu Solar juga dia datang sama teman-temannya juga gitu. Surabaya. Jadi Surabaya eh, tim-tim lama, mitra-mitra lama juga agak lumayan banyak juga dari Surabaya. Jadi ada kemungkinan Surabaya nih, Pak Delis ya. Ya, ya, ya. Kira-kira tanggal berapa, Putri? Ya, Memang Ya, waktunya agak mepet sebelum 16. mepet banget. kira-kira tanggal berapa? Kalau bisa hari Sabtu Tanggal tanggal, 15. tunggu. Kalau enggak tanggal 15, Juni ya, Juni. Juni itu 15. Kalau tanggal 8 mepet banget. 15 paling. Tapi snapshotnya Ya, tanggal 15 ya. 15. Nah, kalau Siap. kira-kira bisa sampai 100 orang, jadi sambil nanti ini acaranya mau di mana, ntar kita siapkan untuk hitung budget supaya kita bisa ajukan ke sana gitu. Pak Delis bisa terbang? Eh, Tergantung kalau dianggap cukup misalnya Ibu Tri, lantas mungkin biayanya hanya tersedia misalnya untuk penyelenggaraan di Surabaya dan Iya. satu misalnya leader atau satu NR yang ke sana, mungkin yang terdekat saja. Kecuali Iya. disediakan anggaran untuk ke sana dan diwajibkan pergi ya sudah apa boleh buat, ditugaskan wajib pergilah gitu. Kita ajuin aja, Pak. Ya, ya. Kita ajuin. Dan nanti gini ya, di GIU ini kita apa namanya, untuk leader itu tidak harus
D6, D7, dari D3 itu udah boleh. Jadi yang penting kita aktif, kita bisa apa namanya memacu diri kita untuk ngasih motivasi ke orang lain, itu boleh gitu. Jadi tidak harus D6, D7 nggak harus. Karena disebut leader itu dari D3 udah disebut leader. Pak Delis masalah konsorsium, Anas ada sounding ke Pak Delis apa? Diakui Enggak, nggak? enggak. Tapi itu Itu apa seperti yang Ibu Tri jelaskan tadi, kalau yang di kelompoknya Ibu Tri mungkin ya sudah benar seperti tadi. Batas sebetulnya nanti 30 Juni dan sesudah 30 Juni nggak bisa. semua paket baik konsor maupun paket pribadi yang pernah di cancel atau dibatalkan itu tidak bisa diaktifkan lagi setelah 30 Juni, dan harusnya baik pribadi itu maupun pembelian bersama itu konsor itu yang sudah sempat macet itu wajib diaktifkan sebelum Aktifkan 30 sebelum Juni. 30 Juni. Nah, Itu memang nanti gini. memang yang dibilang tadi Desember sebetulnya itu internal sebetulnya. Ya, Nggak harus dikasih tahu kepada seluruh anggota karena harus dikasih tahu sebetulnya 30 Juni saja. Dengan maksud supaya anggota yang sudah macet, khususnya yang ada sama Ibu Tri, itu nggak terlena sampai masih sampai Desember, padahal harusnya batasnya cuma sampai 30 Juni. Cuma iya. karena permintaan dari Ibu Tri dan saya dorong-dorong juga kasih sounding yang mendukung Ibu Tri, dan akhirnya mereka bisa kasih kesempatan maksimum sampai akhir tahun dengan Iya. catatan ada salah satu paket yang mesti aktif duluan. Kan gitu yang tadi dibilang Oh, dia kalau sudah aku aktif. tiga-tiganya harus aktif sampai Juni nih. Makanya Ya, berjuang sudah keras. itu. Ya, Saya diaktifkan tuh tapi nggak mau aktifin yang masalahnya. yang satu mesti dibayar. Nah itu kalau di Ibu Tri, kalau di kami dengan Pak Maruf kan itu sebetulnya sudah no problem karena satu sudah lunas, satu tinggal Iya, bulan paling akhir, itu pun tinggal sebagian karena ada satu dua atau beberapa anggota yang masih belum lunas. Tapi itu tidak sulit dan tidak dalam kondisi cancel, masih masih aktif sekarang. masih aktif. Iya, dan tinggal bulan terakhir itu pun tinggal sebagian di bulan terakhir. Yang satu sudah lunas. Persoalannya lain lagi karena masalah transfer apa saham yang eh, dengan mekanisme atau dengan sistem otomatis yang ada, walaupun ada manual boleh isi angka untuk transfer sesuai jumlah slot, tapi tidak akan ketemu jumlah akhirnya gitu karena dia semi otomatis sebetulnya. Ketika diklik begitu nanti sudah dites oleh Pak Maruf itu jumlahnya jadi jadi berlebihan. Nah, karena itu Acak-acakan. saya minta dengan Ibu Tri kali lalu supaya tambah tombol khusus, tombol kosong tanpa isi berapa slot yang oleh pemilik akun atau administratornya, adminnya itu bisa isi angka berapapun sesuai dengan jumlah hak dari setiap peserta konsorsium sehingga jumlahnya setidaknya bisa pas. Karena kalau pakai yang ada sekarang tidak akan ketemu karena apa? Kita mesti tahu ada jumlah bonus yang di luar jumlah slot. Yang kalau dibagi itu tidak ketemu kalau pakai jumlah slot. Kan gitu. Jumlah slot itu cukup sesuai dengan itu perhitungan yang 40% dan 60%. Tapi kan ada bonus di luar itu yang di paket Itu nggak konsorsium. nyambung gitu. Nah itu tidak akan ketemu kalau pakai kalian slot. Nah itu yang kita Ya, mesti tahu sehingga memang jalan keluar akhirnya memang mesti ada tombol kosong khusus, dan tim apa DJ Support sudah iakan si siapa sanggupkan untuk oke kami bisa, tapi tolong bicarakan dengan CEO, dan kami bicarakan juga sesi kedua dan beliau iakan dengan catatan karena Anas itu apa namanya menangani bagian Indonesia, apa namanya kurator untuk Indonesia, jadi nanti komunikasikan dengan beliau lebih lanjut jika ada yang misalnya belum ditindaklanjuti. Tapi mereka katakan memang nanti kalau semua sudah siap itu mereka akan kasih tahu sebetulnya untuk tambahan tombol itu. Itu saja untuk itu. Oke. dari pembicaraan saya dengan Anas, gini nanti dari tim developer minta meeting dengan kita, dengan kita berempat.
untuk membahas tentang ini karena dari mereka itu kepengen aplikasinya seperti apa gitu. Jadi pengen langsung kita menjelaskan ke mereka, tapi nanti mereka begitu udah ada waktu akan kasih tahu kita kapan akan meeting dengan developer gitu. Ya, oke. Jadi pada dasarnya mereka sangat welcome, apa permintaan kita itu akan dibuatkan. Hanya mereka juga minta di saat ini kan memang Digiu lagi padat-padatnya sekali proyeknya dan itu ngejar waktu gitu kan. Jadi si developer itu sendiri waktunya untuk meeting pun belum ada. Jadi nanti mereka akan info ke kita kapan kita akan diajak meeting untuk masalah tombol konsorsium gitu. Oke, jika masih ada yang bertanya, silakan. Oke, Bu Kalisa. Kalau tidak ada, saya akan akhiri karena saya harus melanjutkan ini, Pak Delis. Masih banyak pekerjaan yang harus lanjutin. Jadi, Oke. masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Tidak ada ya? Baik, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan adakan webinar lagi. Nanti akan kita infokan kapan dan untuk pembahasan apa. Om Sam, sudah ada tuh. Ada tambahan dari Om Sam nggak? Sudah saya closing statement. Nggak ada, Bu, ini giginya habis. Saingan sama bojoku. Oke, kalau gitu webinar kita tutup. Terima kasih banyak sekali lagi bahwa webinar malam ini terselenggara kehadiran yang cukup luar biasa. Semoga dengan adanya webinar ini bisa menambah semangat kita, bisa untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita, dan khususnya konsorsium kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam. Malam semua, terima kasih. Putri.